dari saksi. Oh, ini bukan menggiring, ini pertanyaan. Di mana menggiringnya saya tanya? Ada jaksa. Ada, sudah dilanjutkan lagi. Ya. Karena menilai ini menggiring. Oh, ini kemampuan dan kapasitas gas saksi. Ini petugas. Jadi Saksi sudah menjelaskan dia menjelaskan petugas soal administrasi yang saya tidak bertanya pendapatnya, saya bertanya fakta yang dilakukan olehnya. Ya, yang dia saya tahu. Saya tidak bertanya pendapat, apa yang dilakukan. Ini soal pengarahan dan penggiringan. Pengarahan. Ini di dalam dalam majelis membatasi karena kami dari tadi juga pengarahan, tapi tidak dikasih. Pidanakan mereka tadi itu anda pakai, anda lakukan. Karena mereka tadi anda pidanakan, tidak ada proses lain yang dipidanakan oleh dia. Jadi anda yang sudah mempidanakan mereka tadi. Sudahlah, dulu lihat kami ya. Ya, dulu. Ya. Kalau keberatan muslimah seberatan pertanyaan mendapatkannya mana? Gerah mungkin gerah. Jadi bertanya aja, seperti tadi bertanya aja. Memang kalau namanya menggiring itu kan negara, berarti bertanya seperti tadi itu masih normal aja. Normal. Terima kasih majelis hakim. Ya. Ya, terima kasih majelis hakim. Ya, dikipas dulu ya, dikipas dulu ya. Agak sedikit emosi. Tolong saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila semakin asik, semakin gila semakin terdidik, semakin gila semakin cerdas, semakin gila semakin punya otak yang berkualitas, punya akhlak yang berkualitas, dan punya mental yang berkualitas. Itulah maksud kenapa saya melakukan sebuah perlawanan dengan para pemberontak yang mengatasnamakan agama. Jikalau andai kata umpama misalnya ibarat seperti contohnya, boleh meniru kutipan kalimat dari Raden Ajeng Kartini, yaitu kita banyak orang yang berdosa mengatasnamakan agama. Ini kalimat yang simpel, sederhana, dan patut untuk dijadikan sebuah renungan. Bahwa banyak orang yang berdosa atas nama agama. Padahal sesungguhnya agama itu alat untuk membersihkan dosa. Tapi anehnya begitu banyak orang yang beragama malah melakukan dosa, bangga dengan dosa. Yang paling ngeri itu mereka berdosa mengatasnamakan agama. Contohnya ya Rizik Syihab ini, bro. Seorang Habib katanya, Zuriyah Rasul katanya, dia melakukan dosa dengan pakaian Zuriyah Rasulnya. Dia melakukan dosa atas nama agama. Coba perhatikan di video persidangan kemarin. Begitu beratnya kasus Petamburan, membuat dia harus ekstra keras, meramu strategi, yang mana sudah banyak strategi dari Rizik Syihab ini di pengadilan yang terbantahkan, terpental. Karena memang, bro, semuanya sudah jelas. Apa yang menyebabkan Rizik Syihab ini begitu marah, bahkan sampai ngamuk di pengadilan, bahkan sampai tunjuk-tunjuk?
kepada jaksa? Yaitu sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Rizik Syihab kepada petugas Covid. Apakah sebelumnya ada kasus protokol kesehatan yang dipidanakan? Jawaban petugas tidak ada. Sebetulnya kalau dalam situasi pengadilan, pengadilan itu seperti politik. Kalian emosi, maka kalian kalah. Kalian ngamuk, maka kalian kalah. Dan di sidang tersebut Rizik Syihab ngamuk, bro. Ini membuktikan, ya ini sudah membayangkan bahwa kekalahan itu sudah ada di depan mata, sehingga tidak ada cara lain selain bikin kekacauan di dalam sidang. Kalau orang terdesak memang seperti itu, bro. Dia akan bikin kekacauan. Ngamuk-ngamuk lah. Edan-edan lah. Oke, saya jawab. Untuk pencerahan, mudah-mudahan jaksa dan hakim pengadilan kasus Petamburan ini memantau, standby, eksis di YouTube Gus AA. Apakah sebelumnya ada kasus protokol kesehatan COVID yang disidangkan? Jelas, bro. Jawabannya tidak ada. Ya, Bu. Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, jelas jawabannya tidak ada. Kenapa bisa tidak ada? Ya karena oleh petugas COVID langsung dibubarkan. Jadi nggak ada yang sampai disidangkan. Permasalahan di Petamburan, para petugasnya semua takut dengan keberingasan FPI, dengan kebrutalan FPI. Aparat setempat pun seperti itu. Gubernur DKI-nya pun seperti itu. Bahkan Kapolresnya pun seperti itu. Mereka takut kepada yang namanya Rizik Syihab dan prajuritnya yang memang terkenal brutal dan arogan. Kalau kasus yang lain kan dibubarkan, makanya tidak sampai ke pengadilan. Kalau ini kan malah disengajakan, sudah diingatkan tapi jalan terus, merasa paling eksis di Indonesia, merasa imam besar Indonesia, padahal imam besar FPI, merasa bahwa aparat tidak akan pernah mau melakukan apapun kepada mereka. Jadi Rizik Syihab ini ketika itu berperilaku seperti penguasa. Tidak akan ada satupun yang berani membubarkan pernikahan, bahkan acara maulid yang melanggar protokol kesehatan. Pikirnya tidak akan ada yang berani melaporkan dia sampai ke pengadilan. Loh, dia ini lagi berkuasa. Siapa orang yang berani? Ini era Jokowi, bos. Bukan era SBY. Jokowi meskipun datang dari rakyat, meskipun dia krempeng kurus, wajahnya memang sangat merakyat, tetapi nyalinya, bro, lebih hebat daripada Panglima Jenderal. Lebih hebat daripada Jenderal Bintang 5. Bahkan lebih hebat daripada Jenderal Bintang 7. Bahkan mungkin lebih hebat daripada Bintang Kejora. Nyali Jokowi ini yang telah menyelamatkan Freeport sehingga beralih menjadi milik Indonesia. Dulu siapa yang berani? Nggak ada yang berani. Nyali Jokowi telah menyelamatkan kilang-kilang minyak kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dulu siapa yang berani? Nggak berani. Banyak aset-aset negara yang diselamatkan oleh Jokowi karena Jokowi punya nyali, termasuk TNI. Bahkan mungkin sebentar lagi, duit yang ada di Bank Swiss yang 11.000 triliun bukan tidak mungkin akan digondol, disita oleh negara. Ini bukti Jokowi punya nyali. Apalagi cuma sekedar Rizik Syihab, manusia yang sombong dengan zuriat Rasulnya, yang sudah berani memperbudak umat Islam sebagian kecilnya, yang rela dijadikan budak-budak spiritual. Mereka mengiyakan kedudukan Rizik Syihab nastainkan. Ya bagi Jokowi remeh-temeh, bro. Orang yang melanggar hukum ya diproses hukum. Jangankan cuma Rizik Syihab, menteri-menterinya aja yang tidak patuh kepada instruksi presiden dibiarkan. Usut saja KPK, apa susahnya? Karena Jokowi sudah bilang anti korupsi, dia korupsi, ya salah sendiri. Apa
apalagi cuma Rizik Syihab. Ya disikat habis, bro. Karena Jokowi ini adalah Raja Adil, Satrio Piningit. Suka tanggal Soekarno wafat, maka lahirlah Jokowi. Jokowi ini titisan Soekarno. Soekarno belum beres melakukan revolusi Indonesia, dilanjutkan oleh Jokowi. Bahkan mungkin akan dilanjutkan oleh para penerus Jokowi. Salah satu yang bisa mempercepat terjadinya revolusi Indonesia, ya hukum harus ditegakkan, bro. Dan saya salut kepada aparat keamanan, kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Masih standby, masih eksis dalam koridor, dalam jalur kebenaran dan keadilan. Jangan takut, bro. Takwa itu adalah adil. Adil itu adalah takwa. Berlakulah adil. Berarti kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang berlaku adil, maka akan banyak orang yang menikmati keadilan itu yang tersenyum. Dan kita pun yang memberikan keadilan kepada orang tersenyum juga. Jiwa kita tenang, jiwa orang lain tenang. Maka nanti kalau kita mati, kata Allah, ya Tuhan nafsul mutmainnah, orang-orang yang jiwanya tenang. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Orang yang calon surga bukan orang yang punya bini banyak. Orang yang calon surga bukanlah zuriyah Rasul, kiai, ajengan, habaib, bukan. Tetapi orang yang mempunyai jiwa yang tenang, sehingga membuat jiwa-jiwa yang lain pun tenang. Jadi di sini jelas, bro. Kalau ada pertanyaan, apakah ada sebelumnya masalah protokol kesehatan COVID ini yang dipidanakan? Memang tidak ada. Karena para petugasnya menjalankan kewenangannya untuk membubarkan acara apapun. Petugasnya berani. Kalau masalah petamburan, ya petugasnya nggak berani. Sudah petugasnya nggak berani, Rizik Syihab dan panitia pelaksananya pun terlalu sombong, merasa sok. Ya akhirnya tidak ada cara lain karena undang-undangnya ada. Undang-undang inilah yang dipakai untuk menjerat karena merupakan pelanggaran. Andai saja tidak ada korban, mungkin kasus Rizik Syihab ini, masalah petamburan tidak akanlah sampai ke sidang. Tapi karena korbannya banyak, bahkan ada yang meninggal, dan ternyata Rizik Syihab pun COVID ini kan menyebarkan virus, ya ini pidana, bro. Kalau udah ada korban tuh sudah tidak ada toleransi lagi. Hukum ditegakkan bagi keadilan seluruh rakyat Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.